Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwirul qulubil awliya'i bi anwaril wifaq wa rafa'a qad'a asfiyaihi fil afaq tayyibati al-ghrara fi sidqihi bitini samaniyatin bid-dinil wal wafaq wa saqa arbaba muamalatihi min nazizil munajatihi syaraban azabal mazaq wa aqbaluhu li talabi مرادعي على الأقدام الشباب وسبحان من أيقظ الأبرار فحسى مطايا سوقيهم إلى دار القرار واستحض عزائمهم إلى المشارعة والبداد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صفى موردها ورقا ترجو بها النجاة من نار شديد الإطراق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق على الأطلاق الذي أسري به على البراق حتى جاوز السبع طباق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بررة البياق صلاة وسلاما إلى يوم التلاق أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم بتقوى الله منان القائل في كتابه القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم وبلغه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirawati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pada siang hari Jumat hari ini, yaitu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur atas apa yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita, yaitu berbagai macam kenikmatan yang telah kita rasakan pada saat ini. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat luang, bahkan nikmat kesehatan, ya di mana pada siang hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim pada hari Jumat, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara jamaah. Salawat serta salam tak lupa pula malah kita sanjung-ajungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umat-umat terdahulu. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini kelak diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib mengingatkan pribadinya dan juga untuk seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini untuk bisa sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya. Takwa bukan hanya sekedar menjalankan perintahnya, tetapi juga menjauhi larangannya, melaksanakan apa yang sudah disunnahkan ataupun juga yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itu adalah merupakan bekal kita kelak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 197, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa.
dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat fenomena yang terjadi pada saat ini di televisi, di surat kabar ataupun juga di media sosial, saat ini setelah banyak beredar pemberitaan-pemberitaan yang dimana pemberitaan tersebut itu bukan mengarah kepada hal-hal yang positif, tetapi adalah hal-hal yang negatif. Yang saat-saat ini sering sekali muncul, yaitu adalah permasalahan aktivitas-aktivitas secara online, yaitu salah satunya adalah judi online. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adanya kemajuan zaman, adanya teknologi, tidak semena-mena dia selalu mengarahkan kepada hal-hal yang positif, tetapi juga ternyata ada oknum-oknum pula yang mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Era zaman dahulu mungkin orang berjudi itu langsung tatap muka dalam suatu tempat yang dimana tempat tersebut memang dikhususkan untuk pelaksanaan ataupun juga melakukan perjudian. Tetapi era modern saat ini, perjudian itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun dan dimanapun, yang dimana perjudian itu meningkat di era modern ini dengan menggunakan judi online. Hal inilah yang cenderung kita harus waspadai. Hal inilah yang harus cenderung kita waspadai, baik itu diri kita sendiri ataupun juga keluarga. Banyak berita-berita yang sudah beredar di kalangan masyarakat kita. Bahkan berita yang terbaru, hampir seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, 2,7 juta masyarakat yang ada di Indonesia ini sudah telah melaksanakan ataupun juga terlibat dalam pelaksanaan judi online tersebut. Ini sangat-sangat nyaris. Hal ini disebabkan oleh adanya degradasi keilmanan yang ada pada Indonesia ini. Banyak sekali masyarakat. Kalau dalam statistik dikatakan, di situ dikatakan bahwa pelaku judi online itu adalah bukan kalangan atas, tetapi adalah kalangan menengah sampai ke bawah. Mereka beranggapan bahwa dengan mengikuti perjudian seperti itu, maka dia akan cepat kaya. Tidak ada ceritanya orang yang kaya karena perjudian. Tidak ada orang yang sukses karena perjudian. Semuanya, apalagi judi online itu, sudah diatur oleh para bandar-bandarnya. Maka hal inilah yang menyebabkan kenapa kok bangsa kita semakin terpuruk, semakin yang namanya jauh dari agama. Karena memang di sini sarang sekali pendidikan-pendidikan yang diterapkan. Pendidikan agama sekarang sudah mulai yang namanya diasingkan, sudah mulai disisihkan, lebih cenderung kepada pendidikan-pendidikan yang sifatnya umum. Maka jauh sekali orang-orang akan mengenal akan agama. Pendidikan agama yang ada di sekolah cuma hanya 2 jam dalam 1 minggu. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak generasi berikutnya kalau pendidikan agamanya pun didiskriminasikan seperti itu? Di rumah, anak-anak kita pun jarang sekali mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Orang tuanya yang seharusnya mendorong anak-anaknya untuk bisa dididik di lembaga-lembaga pendidikan agama, sekarang lebih tak acuh. Tidak namanya adanya support dari orang tuanya. Dan hal inilah yang menyebabkan kenapa kok anak-anak kita itu terjerumus dalam hal-hal yang ketidakbaikan. Ini bukan masalah yang harus ditanggungjawab oleh negara, tetapi secara pribadi, keluarga dan juga masyarakat, ini adalah problem secara bersama. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan ini sangat penting. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal berpikir. Ketika manusia itu lahir dari perut ibunya, dalam Al-Qur'an dikatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan ketika seorang bayi itu dikeluarkan dari perut ibunya,
La ta'lamuna syai'an, dia tidak mengetahui apapun. Maka pada hakikatnya bayi yang lahir ke muka bumi ini tidak pernah memiliki bekal apapun. Tidak ada yang namanya kecerdasan bawaan, tidak ada yang namanya kepintaran bawaan. Tetapi untuk merealisasikan kecerdasan dan juga kepintaran tersebut, Allah membekali manusia dengan sam'a, yaitu adalah pendengaran, wal absar, yaitu adalah penglihatan, dan juga afidah, hati nurani. Maka bekal itulah yang dioptimalisasikan penggunaannya oleh manusia. Bagaimana manusia itu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mengoptimalisasikan apa yang sudah dibekalkan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu pendidikan sangat penting, karena pendidikan bisa didapatkan dari melihat, dari mendengar, dan juga dari hati nurani sebagai filter terakhirnya. Mana pendidikan yang baik untuk diikuti dan mana pendidikan yang tidak baik untuk diikuti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini sangat miris sekali, di mana pendidikan sangat-sangatlah tidak kurang diperhatikan oleh masyarakat. Orang lebih cenderung membiarkan anak-anaknya untuk bermain, tidak pernah diingatkan, tidak pernah diarahkan untuk berpendidikan agama. Bukan berarti pendidikan umum itu tidak penting, tetapi harus diimbangi dengan pendidikan agama. Karena pendidikan agama itu adalah merupakan pondasi awal untuk mengetahui hakikatnya kita sebagai manusia diciptakan di muka bumi ini. Bagaimana dia bertauhid, bagaimana dia bisa mengakui adanya Allah kalau dia tidak dibekali oleh pendidikan agama. Maka ma'asyiral muslimin wal jumratal mukminin rahimakumullah, bekalilah anak-anak kita dengan pendidikan agama, sehingga anak-anak kita kelak menjadi penerus-penerus yang bisa menegakkan agama Islam, menegakkan dan juga menyebarkan agama Islam, memperkuat agama Islam, terutama nantinya akan memberikan faedah kepada kedua orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan membekali anak-anak kita dengan pendidikan agama, maka mungkin saja degradasi moral yang terjadi di masyarakat akibat pola gaya hidup yang terjadi pada masa saat ini bisa dikuranginya. Judi online misalnya salah satu yang sudah saya sampaikan di awal tadi, itu bukan hanya bisa merenggut kehormatan diri, di mana orang sudah malas bekerja, pinginnya hanya duduk di situ saja, harta habis, rumah tangga hancur, bahkan hutang bisa berada di mana-mana. Dan kalau itu semua terjadi, banyak yang terjadi, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai agama di dalam keluarga terutamanya. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita agar menjauhi hal-hal yang semacam itu. Orang tua harus lebih protektif dalam mendidik anaknya, mengawasi HP anaknya, sehingga anak-anaknya tidak terlibat dari hal-hal yang semacam seperti itu. Karena statistik mengatakan di situ bahwa umur 16 sampai 20 tahun banyak anak-anak yang terlibat dalam perjudian online. Bahkan kebanyakan dari anak-anak umur tersebut yang dia berpikirnya belum jauh, maka dia memanfaatkan keahlian ataupun juga kemajuan teknologi tersebut bukan untuk belajar, tetapi untuk lebih digunakan dengan hal-hal yang negatif tersebut. Maka ini menjadi PR kita semua jamaah, bagaimana kita bisa menanggulangi hal-hal tersebut.
Kementerian Agama pun juga sudah menggalakkan stop yang adanya judi online, bukan hanya di kalangan di bawah Kementerian Agama, tetapi diarahkan ke seluruh masyarakat. Kita sama-sama mengawasi masyarakat kita sama-sama mengawasi keluarga kita sama-sama mengawasi anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dan keluarga kita dapat terhindar dari hal-hal yang dapat menjatuhkan kita dalam kelembah neraka jahanam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadhil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril karim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta muqaddim wa anta muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma antar rahman antar rahim anta kudus ya salam ya mu'min muhaimin azizul jabbar al mutakabbir. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afina fil badanina ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.